바보야 오늘은 어쩐다고 말하지마 오늘 말투는 내게 두고 기회를 줘 사랑스럽게 웃는 것도 예쁘기만 하는 것도 많이. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Dwi Ramadhani. Di video kali ini kita akan belajar tentang access control list atau bisa disebut dengan ACL. Nah, fungsi ACL ini sama seperti firewall ya teman-teman, yaitu untuk mengizinkan dan memblokir paket yang akan datang. Misalkan di sini contohnya adalah PC 6 ingin melakukan ping ke server. Namun di router ini menerapkan yang namanya ACL untuk memblokir paket PC 6 tersebut. Maka nanti PC 6 ini tidak akan sampai ke server 2 ya teman-teman, atau diblokir. Nah, di sini untuk topologinya seperti ini ya teman-teman. Di sini ada 3 VLAN, yaitu VLAN 10 dengan IP 10.0, lalu VLAN 20 dengan IP 20.0, dan yang terakhir VLAN 30 dengan IP 30.0. Kemudian di sini ada router 1, IP-nya adalah 10.1, dan di router kedua IP-nya adalah 10.2. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk penjelasannya. Sekarang kita akan mulai mengkonfigurasi. Yang pertama kita akan konfigurasi pada bagian switch-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kita akan membuat VLAN, yaitu yang pertama adalah VLAN 10, kita exit, lalu VLAN 20, dan yang terakhir VLAN 30. Selanjutnya di sini kita akan konfigurasi terangnya ya teman-teman di FA01-nya terlebih dahulu, yaitu di sini kita masuk ke interface FA01. Lalu switch port mode terang. Jika sudah, kita masuk ke interface rank FA02 sampai 3. Di sini kita konfigurasi VLAN-nya ya teman-teman, lalu switch port mode akses, dan kita masukkan VLAN-nya yaitu switch port akses VLAN 10. Lanjut yang VLAN 20 yaitu interface rank FA04 sampai 5, lalu switch port mode akses dan switch port akses VLAN 20. Terakhir yang VLAN 30 yaitu FA06 sampai 7, lalu switch port mode akses dan switch port akses VLAN 30. Nah, setelah konfigurasi itu, kita akan konfigurasi pada router ke-1 ya teman-teman. Nah, di sini sebelum kita masuk ke tab CLI, kita masukkan modul terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kita masukkan yang namanya NM-1FETX. Nah, sebelum kita memasukkan modul, di sini kita off-kan dulu untuk powernya. Di sini kita off-kan. Kemudian kita masukkan modulnya di sini ya teman-teman. Jika sudah, di sini kita aktifkan lagi powernya yang tadi. Setelah itu kita percepat atau fast forward. Nah, jika sudah, kita masuk ke tab CLI. Kita masuk ke mode configuration. Yang pertama di sini kita akan menyalakan interface-nya terlebih dahulu ya teman-teman, yaitu interface rank FA00 sampai 1. Kemudian no shutdown. Terus kita akan konfigurasi interface-nya dan IP-nya ya teman-teman, yaitu di sini kita masuk ke interface FA01. Terus kita masukkan IP-nya yaitu 10.1 dan jangan lupa subnet mask-nya. Nah ya teman-teman, karena di sini memiliki banyak PC, pastinya teman-teman tidak mungkin mengkonfigurasi IP-nya satu persatu ya teman-teman. Jadi di sini kita gunakan yang namanya DHCP, yaitu dengan cara kita buat yang namanya subinterface ya teman-teman. Caranya kita masuk ke interface FA00.10. Kenapa titik 10? Karena di sini kita akan masuk ke VLAN 10 ya teman-teman. Kemudian encapsulation.1Q10 dan IP 192.168.10.1 itu untuk gateway-nya, spasi subnet mask-nya.
Jika sudah, kita lanjut VLAN 20 yaitu interface FA00.20, lalu encapsulation .1Q20 dan IP 192.168.20.1, kemudian spasi subnet mask. Dan yang terakhir adalah VLAN 30 yaitu interface FA00.30, kemudian encapsulation .1Q30 dan IP 192.168.30.1 spasi subnet mask. Jika sudah, kita lanjut bikin IP DHCP poolnya ya teman-teman. Di sini kita ketikkan IP DHCP pool VLAN 10, kemudian networknya yaitu 192.168.10.0 dan spasi subnet mask. Lalu default router 192.168.10.1. Untuk default router ini adalah gateway ya teman-teman. Dan lanjut DNS servernya adalah 8.8.8. Jika sudah, kita lanjut yang VLAN 20 yaitu IP DHCP pool VLAN 20, kemudian network 192.168.20.0, lalu spasi subnet mask. Lanjut default router adalah 20.1 dan DNS servernya adalah 8.8.8.8. Dan terakhir VLAN 30 yaitu IP DHCP pool VLAN 30. Networknya adalah 30T0 dan spasi subnet mask. Lanjut default routernya adalah 30T1 dan DNS servernya adalah 8888. Jika sudah, di sini kita uji coba. Di sini kita masuk ke PC 1, kita masuk ke IP configuration, lalu kita klik DHCP. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman, yaitu mendapatkan IP 10.2. Lalu di PC 2 IP configuration. Di sini kita mendapatkan IP 10.3. Lalu di PC 3. Nah, di sini kita mendapatkan bukan yang IP 10 lagi ya teman-teman, karena di sini masuknya sudah VLAN 20. Lanjut yang PC 4. Di sini berhasil. Lalu PC 5. Di sini berhasil juga, IP-nya adalah 30.2 karena di sini VLAN 30 ya teman-teman. Lanjut PC 6. Di sini berhasil juga ya teman-teman. Selanjutnya kita akan konfigurasi di router keduanya. Sama seperti di router ke-1 ya teman-teman. Kita akan memasukkan modul terlebih dahulu sebelum masuk ke CLI. Di sini kita matikan dulu powernya. Lalu kita masukkan modulnya. Jika sudah, kita aktifkan lagi powernya ya teman-teman di sini. Lalu kita fast forward lagi atau percepat. Jika sudah, kita masuk ke tab CLI. Lalu kita masuk ke interface rank FA00 sampai 1 untuk menyalakan. Lalu no shutdown. Setelah itu kita masuk ke interface FA0/1 di router yang kedua ya teman-teman dengan IP 10.2. Kemudian spasi subnet mask. Lanjut kita ke switch kedua. Sebelum kita membuat DHCP di sini, kita akan konfigurasi terang terlebih dahulu ya teman-teman, yaitu FA01-nya. Lalu switch port mode terang. Di sini kita percepat. Untuk di switch ini kita hanya mengkonfigurasi terang saja ya teman-teman. Karena di sini kita tidak perlu membuat VLAN ya teman-teman untuk di masing-masing servernya. Lanjut kita masuk ke router 2. Di sini kita buat IP DHCP pool untuk servernya, yaitu IP DHCP pool server. Lalu networknya adalah 192.168.1.0. Terus kita beri subnet mask.
Lanjut, gateway-nya adalah 192.168.1.1 dan DNS servernya adalah 8888. Jika sudah, kita lakukan uji coba ya teman-teman di servernya. Kita masuk ke salah satu server, lalu IP configuration. Di sini kita ubah menjadi DHCP. Nah, di sini kita masih gagal ya teman-teman. Di sini kita ubah menjadi static terlebih dahulu karena di sini gagal. Nah, di sini gagal itu karena kita belum memasukkan IP FA00 ya teman-teman. Jadi di sini kita masukkan dulu, lalu kita tambahkan IP-nya yaitu 192.168.1.1, lalu spasi subnet max. Di sini kita fast forward. Lalu kita lanjut uji coba lagi ya teman-teman di servernya nanti DHCP. Nah, di sini di server 1 itu sudah berhasil ya teman-teman. Lalu kita coba di server 2. Nah, di sini sudah berhasil juga. Lanjut ke server 3. Di sini berhasil juga ya teman-teman. Setelah DHCP-nya berhasil, di sini kita akan mencoba ping dari PC1 ke PC2. Di sini successful ya teman-teman. Kemudian di sini yang PC kita ping semua ya teman-teman secara bergantian maupun antar VLAN atau sesama VLAN. Di sini successful semua ya teman-teman. Lanjut kita uji coba ping yang servernya yaitu dari server 1 ke server 2. Sukses. Dan dari server 2 ke server 3 di sini sukses juga ya teman-teman. Namun di sini untuk ping dari PC ke server belum bisa ya teman-teman karena kita belum konfigurasi routingnya. Dan di sini tetap valid ya teman-teman, sampai kapanpun kita coba ping hasilnya akan tetap valid karena kita belum konfigurasi ya teman-teman. Nah teman-teman, karena tadi PC dan server belum bisa berkomunikasi, sekarang kita akan konfigurasi di router 1 agar bisa saling berkomunikasi ya teman-teman, yaitu kita konfigurasi routing. Nah teman-teman, di sini kita akan menggunakan OSPF ya teman-teman, yaitu kita ketikkan router OSPF. Di sini juga kita akan memakai proses ID-nya yaitu 1. Jadi bisa kita tuliskan router OSPF 1. Kemudian di sini kita masukkan networknya yaitu 192.168.10.0, 20.0 dan juga 30.0. Di sini kita masukkan terlebih dahulu untuk yang VLAN 10 ya teman-teman, yaitu 192.168.10.0. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan wildcard-nya atau wildmarks. Nah, cara menghitungnya adalah 255.255.255.255 itu dikurangi dengan subnet max yaitu /24 adalah 255.255.255.0. Nah, apabila 255 dikurangi 255 adalah 0, maka 0.0.0 terus 255 dikurangi 0 adalah 255 ya teman-teman. Jadinya adalah 0.0.0.255. Kita masuk ke router lagi, kita ketik 0.0.0.255. Kemudian di sini ada area. Area yang akan kita gunakan adalah area 0 ya teman-teman. Kemudian kita ketikkan lagi networknya, kita ganti yang 20.0 ya teman-teman. Dan wildmax-nya, lalu areanya 0. Kemudian lanjut yang 30. Setelah yang 30 lanjut kita yang network 10.0 ini ya teman-teman, yaitu network 10.10.10.0. Lalu areanya 0. Nah, di sini konfigurasinya sudah selesai ya teman-teman. Kemudian kita pindah ke router kedua. Nah, di router kedua kita akan coba cek IP mana saja yang harus kita masukkan. Di sini ada network 10.0 dan juga 1.0 ya teman-teman.
kita masuk ke router OSPF. Di sini kita menggunakan router OSPF 2 ya teman-teman. Lanjut kita masukkan networknya adalah 10T10T10T0 dan areanya masih sama ya teman-teman, yaitu 0. Lanjut yang network 1T0 yaitu 192.168.1T0 dan wildcard bisnya. Lalu areanya 0. Nah, di sini ada peringatan ya teman-teman bahwa 30.1 akan menjadi neighbor kita atau tetangga kita. Yang ini artinya full ya teman-teman, yaitu interface ini sudah menyala. Nah, untuk konfigurasi routingnya di sini sudah selesai ya teman-teman. Kemudian kita akan coba ping lagi dari PC6 ke server. Di sini awal-awal valid. Kita coba lagi. Nah, di sini hasilnya sudah successful ya teman-teman. Oke, jadi di sini sudah bisa saling terhubung ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mencoba contoh kasus. Nah, perlu teman-teman ingat bahwa ACL itu sama dengan firewall ya teman-teman untuk fungsinya. Nah, misalkan di sini PC6 mau ke server 2 yaitu mengirimkan paket, maka apabila kita menambahkan yang namanya ACL di sini dengan perintah untuk memblokir dari PC6, maka PC6 ini tidak akan bisa melakukan ping ke server 2. Nah, contoh kasus di sini adalah server 2 ingin memblokir semua paket dari VLAN 30. Berarti dari PC5 dan PC6 tidak akan bisa melakukan ping ke server ya teman-teman. Nah, untuk ACL ini itu ada yang namanya standar juga extended teman-teman. Untuk perbedaan standar dan juga extended akan kita bahas lain waktu ya teman-teman. Di sini kita akan menggunakan ACL yang standar terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, untuk konfigurasi ACL ini kita akan masuk ke router kedua ya teman-teman. Kenapa sih harus di router 2 tidak di router 1? Nah, untuk pertanyaan ini akan kita jelaskan di lain waktu ya teman-teman. Di sini langsung aja kita masuk ke router 2. Kita ketik access list, kita tanda tanya. Nah, untuk angka 1 sampai 99 ini masuknya standar ACL ya teman-teman. Tetapi untuk angka 100 sampai 199 itu maksudnya ke extended ACL. Karena kita akan menggunakan standar, maka kita ketikkan 1, lalu tanda tanya lagi. Nah, di sini ada yang namanya deny dan juga permit, lalu aja remark ya teman-teman. Nah, untuk deny ini artinya adalah akan memblokir semua paket yang akan datang ya teman-teman. Lalu untuk permit ini artinya adalah mengizinkan semua paket yang akan datang. Dan ACL itu biasanya menggunakan yang namanya deny dan juga permit. Karena di sini contoh kasusnya kita memblokir dari VLAN 30, maka kita masukkan deny saja. Kita klik lagi. Nah, di sini ada A, B, C, D, ANI dan juga host. Nah, kita akan membahas dari host terlebih dahulu ya teman-teman. Host itu artinya hanya memblokir satu IP saja atau satu komputer. Misalkan PC6 saja yang tidak boleh berkomunikasi dengan server. Nah, di sini IP PC6 adalah 30.3. Maka kita akan menuliskan IP PC6. Tetapi karena di sini kita disuruh memblokir VLAN 30 saja, yang artinya itu satu network, maka kita akan menggunakan yang ABCD ya teman-teman. Nah, untuk ANI itu artinya kita akan memblokir semua network yang ada di sini ya teman-teman. Jadi semua PC ini tidak akan bisa berkomunikasi dengan server nantinya. Karena di sini kita akan memblokir satu VLAN saja, maka kita memerlukan satu network ya teman-teman, yaitu VLAN 30. Maka kita menggunakan yang ABCD saja. Kemudian kita di sini disuruh memasukkan wildcard bisnya, yaitu 000.255. Kalau hanya ada char ini berarti komennya sudah selesai ya teman-teman. Sekarang kita akan coba cek yaitu doso ACL. Nah, di sini sudah ada standar IP list 1 ya teman-teman, yang artinya di sini ada daftar network yang telah kita masukkan tadi. Yang artinya
ini nantinya akan memblokir semua paket dari network 30.0. Nah, untuk ACL ini sendiri itu memiliki defaultnya ya teman-teman adalah deny ataupun memblokir semua IP yang masuk. Walaupun kita di sini sudah menuliskan untuk memblokir network 30.0 saja, tetapi karena defaultnya ini itu deny, di sini akan terblokir ya teman-teman. Maka kita harus mendefinisikan semuanya untuk diizinkan kecuali 30.0. Caranya bagaimana sih? Nah, caranya yaitu kita akan mendefinisikan semua network diizinkan masuk ya teman-teman kecuali 30.0. Caranya di sini kita ketik ACL 1 spasi. Nah, kalau tadi kita menggunakan deny untuk memblokir, maka kita menggunakan permit untuk mengizinkan ya teman-teman. Nah, untuk ABCD ini itu untuk network ya teman-teman, sedangkan untuk host ini itu untuk satu IP saja. Nah, kalau kita di sini ingin mengizinkan semua IP, maka kita menggunakan yang namanya ANI. Di sini kita ketikkan ANI, kemudian kita enter. Lalu kita coba cek lagi doso access list. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman yang nantinya bahwa network 30.0 ini akan diblokir. Dan yang lainnya akan diizinkan masuk ya teman-teman. Oke, di sini kita akan jelaskan terlebih dahulu untuk jalurnya ya teman-teman. Misalkan PC6 akan melakukan ping ke server, maka PC6 akan mengirimkan paketnya ke switch. Kemudian switch akan mengirimkan ke router, dan di router 1 akan mengirimkan paket ke router 2. Lalu router 2 ini kita telah menanamkan yang namanya ACL. Di dalam ACL itu ada yang namanya direction teman-teman. Direction itu ada dua pilihan, yaitu in dan juga out. Karena dari router 1 artinya paket itu masuk ke FA01 ya teman-teman, berarti directionnya in. Kemudian keluar dari FA00 yang artinya directionnya out. Nah, kita nanti itu akan menentukan FA00 yang akan diblokir, karena FA itu adalah direction in ya teman-teman, atau paketnya masuk dari FA01. Maka kita akan memblokir di FA00 yang jalurnya keluar. Maka caranya yaitu kita masuk ke router 2, kemudian kita masuk ke interface FA00. Di sini kita ketik IP, lalu tanda tanya. Di sini akses grup ya teman-teman. Kita ketikkan akses grup, lalu kita ketik 1. Nah, untuk akses grup 1 itu sama seperti ACL1 ya teman-teman. Lalu kita tanda tanya. Nah, kita definisikan ya teman-teman bahwa FA00 ini directionnya out. Kita ketik out, lalu kita enter. Kemudian kita akan coba ping dari PC6 atau VLAN 30 ke server 2. Nah, di sini hasilnya valid. Kemudian kita coba lagi. Di sini masih valid ya teman-teman. Kemudian dari PC5 ke server 2 sama valid. Kita coba lagi. Valid ya teman-teman. Dari VLAN 20 yaitu PC4 ke server 2. Untuk awal-awal emang valid, kita coba lagi. Nah, di sini hasilnya successful ya teman-teman. Kita bisa mengecek di sini di router, kita coba cek yaitu doso access list. Nah, di sini untuk matchnya ada tambahan ya teman-teman, yang artinya ada beberapa network dari 30.0 yang mengirimkan, dan di sini juga ada beberapa paket yang dikirimkan dari semua network kecuali network 30.0 ya teman-teman. Di sini kita coba cek lagi dari PC6 ke server 1, valid, kita coba lagi. Dan di sini tetap valid ya teman-teman. Kita coba dari PC1 ke server 1. Di sini successful ya teman-teman. Di sini kita akan coba cek lagi. Di sini ada tambahan ya teman-teman, karena tadi kita mengirimkan beberapa paket tambahan lagi, yang artinya network 30.0 mengirimkan paket banyak ya teman-teman, dan ada beberapa paket dari semua network kecuali 30.0. Nah, di PC6 juga tidak bisa melakukan ping ke server 3 ya teman-teman. Kita coba buktikan dari P5 valid juga, lalu kita PC4 ke server 3 masih valid ya teman-teman. Nah, di sini hasilnya successful ya teman-teman. Selanjutnya di sini kita akan bahas tentang direction di ACL. Nah, sebelumnya kita sudah menetapkan direction out di FA00 ya teman-teman, yang artinya kita tidak bisa melakukan ping dari switch ke server, tetapi kita bisa melakukan ping dari PC6 ke router yang hasilnya successful.
kita coba lagi dari PC6 ke router, hasilnya sukses. Tetapi dari PC6 ke server itu tidak bisa ya teman-teman. Artinya kalau kita menetapkan out di FA00, maka paketnya akan diblokir mulai dari FA00 ya teman-teman, tidak bisa keluar lagi. Tetapi kalau kita pindahkan ke FA01, kita pindahkan terlebih dahulu. Kita sudah masuk ke FA00 ya teman-teman. Di sini kita ketik no IP access group 1 out. Kemudian kita akan coba ping dari PC6 ke server. Nah, hasilnya successful ya teman-teman. Artinya direction ini sudah kita hapus. Tetapi kenapa kok bisa successful ya teman-teman? Padahal kita sudah menambahkan ACL di sini dan sudah memblokir VLAN 30. Karena walaupun kita sudah menambahkan ACL di router kedua dan juga sudah memblokir VLAN 30, tetapi kita belum mendefinisikan bagaimana yang akan diblokir. Maka hal tersebut akan percuma ya teman-teman. Kemudian kita akan pindahkan directionnya in ke FA01 ya teman-teman, ya artinya paket dari VLAN 30 ini mulai diblokir dari FA01, sudah tidak bisa masuk ke router, switch, dan juga server. Jika sudah, kita coba cek lagi dari PC6 ke server. Di sini valid, lalu PC6 ke router, valid juga. Tetapi kalau dari PC4 ke router itu bisa ya teman-teman, karena PC4 itu VLAN 20. Nah, itulah mengapa kita config-nya di router kedua ya teman-teman, tidak di router 1. Karena apabila kita mengkonfigurasi di router 1, entah itu direction-nya out di 01, PC6, atau VLAN 30, itu sudah tidak bisa melakukan ping ke router 2. Karena paketnya sudah akan digantikan di FA01, yaitu router 1 ya teman-teman. Jadi VLAN 30 tidak bisa melakukan ping ke sisi ini ya teman-teman, yaitu ke server, switch, dan juga router. Nah, apabila kita mendefinisikan di FA00 di router 1, direksinya adalah ini ya teman-teman, maka VLAN 30 tidak bisa melakukan ping ke router 1, 2, switch, dan juga server. Makanya kita melakukan konfigurasinya di router kedua saja. Karena di contoh kasusnya adalah paket dari VLAN 30 itu tidak bisa masuk ke server saja ya teman-teman. Nah, kita coba cek apa yang terjadi. Di sini kita hapus dulu, yaitu di router 2 no IP ACL group. Kemudian kita cek yaitu do show run. Nah, kita copy yang ini ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke router 1. Di sini kita masuk ke mode configuration. Kita pastekan di sini, lalu kita enter. Nah, teman-teman tahu bahwa kita sudah menanamkan yang namanya ACL di sini ya teman-teman, tetapi kita belum menentukan direction-nya. Maka hal itu akan percuma ya teman-teman. Misalkan di sini kita mau direction-nya out di FA01, yang nantinya berarti adalah VLAN 30 tidak bisa melakukan ping ke router 2, switch, dan juga server. Nah, caranya bagaimana? Di sini kita masuk ke FA01, kita ketik IP access group 1 menjadi out. Jika sudah, kita coba ping dari router 1. Itu masih bisa ya teman-teman, karena paketnya akan mulai diblokir dari FA01. Lalu kita coba ke router 2, itu sudah tidak bisa ya teman-teman. Lalu kita coba lagi ping dari PC4 yaitu VLAN 20, itu masih bisa. Lalu dari VLAN 10 ke router, itu juga masih bisa ya teman-teman. Nah, kita akan coba pindahkan dari yang out di sini akan dipindahkan menjadi in di FA00 ini. Kita hapuskan terlebih dahulu. Di sini kita tambahkan no.
Nah, teman-teman ingat kalau di router 1 ini kita menambahkan yang namanya sub interface. Jadi, kita tidak akan menanamkan di 00 ya teman-teman, tetapi kita akan menampilkan directionnya di sub interface-nya sesuai VLAN-nya masing-masing, yaitu VLAN 30 dengan cara interface FA00.30 kita enter. Kemudian kita ketik IP access group 1 menjadi in. Nah, kita coba ping dari sini dari PC6 ke router. Itu valid ya teman-teman, yang artinya VLAN 30 ini tidak bisa melakukan ping ke router 1, router 2 dan juga server. Tetapi kalau VLAN 10 itu bisa melakukan ping ke router karena kita menerapkan directionnya itu di sub interface-nya saja ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas tentang square C number ACL ya teman-teman. Di sebelumnya kita sudah mengkonfigurasi direction di FA00 ini sehingga VLAN 30 tidak bisa melakukan ping ke router, tetapi sudah dikembalikan lagi ke FA00 di router 2 ya teman-teman. Di sini kita kembalikan dulu tadi di router 1 kita hapus, terus di router 2 kita tambahkan lagi di FA00 ya teman-teman. Yang artinya VLAN 30 sudah bisa melakukan ping ke router 1 dan juga router 2, tetapi tidak bisa melakukan ping ke server dan juga switch. Nah, misalkan kita memiliki contoh kasus yang baru, yaitu server akan memblokir semua paket yang masuk dari PC2. Jadi, apabila PC2 akan melakukan ping ke server, itu tidak akan bisa atau paketnya akan ditolak ya teman-teman. Nah, bagaimana sih konfigurasinya? Di sini kita ketikkan access list 1, kita tanda tanya. Lalu kita ketik deny, karena kita akan memblokir paket. Nah, di sini karena hanya akan memblokir satu PC saja, maka kita akan menggunakan yang namanya command host ya teman-teman. Lalu kita ketikkan alamat IP PC2, yaitu alamatnya adalah 10.3. Kita enter. Lalu kita coba cek, yaitu doso access list. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman bahwa IP 10.3 akan ditolak. Di sini kita lakukan uji coba lagi, yaitu dari PC6 ke server. Di sini tidak bisa ya teman-teman. Lalu dari PC4 ke server. Di sini bisa. Lalu dari PC2 ke server. Nah, di sini masih bisa ya teman-teman. Di sini kita coba cek lagi. Nah, ternyata di sini bahwa aturannya yaitu untuk memblokir paket 10.3 itu berada di paling bawah ya teman-teman. Hal tersebut bisa terjadi karena aturan untuk memblokir IP 10.3 itu berada paling bawah. Sedangkan ACL itu membaca aturan dari atas atau dari nomor yang terkecil, yaitu 10, 20, kemudian 30. Nah, jadi ACL ini membacanya mulai dari terkecil, yaitu 10, kemudian 20, kemudian baru 30 ya teman-teman. Angka-angka ini disebut dengan sekuensi number ACL. Nah, jadi logikanya begini ya teman-teman. PC2 melakukan ping ke server tetapi masih bisa, karena di saat paket PC2 masuk ke router 2 itu akan dicek apakah paket dari 10.3 ini cocok dengan aturan nomor 10. Oh, ternyata tidak teman-teman. Nah, kemudian ACL akan membaca lagi aturan di bawahnya, yaitu 10.3 ini akan melakukan ping ke server. Apakah diperbolehkan? Ternyata di sini diperbolehkan ya teman-teman. Maka untuk aturan ke-30 ini atau aturan baris ketiga ini akan diabaikan begitu saja ya teman-teman. Bagaimana sih cara menghapusnya? Nah, di sini kita tidak bisa asal ketik dengan cara no access list 1 ya teman-teman. Karena dengan cara kita ketik itu bisa menghapus semua aturan yang telah kita buat. Kita ketik IP ACL, kita pilih standar, lalu kita pilih 1 untuk memasuki ke standar 1. Nah, di sini baru kita akan menghapusnya. Nah, untuk menghapusnya kita tidak mengetikkan no host 192.168.10.3, tetapi kita ketik dengan no sequence number, yaitu 30. Di sini kita cek lagi. Nah, di sini sudah tidak ada ya teman-teman. Nah, bagaimana sih agar caranya number kita terbaca terlebih dahulu daripada yang 20 itu? Nah, caranya kita ambil nilai angka yang tengah-tengahnya teman, atau bisa dengan yang nilai angka yang awal. Di sini kita gunakan angka tengah ya teman-teman, yaitu 11. Kemudian kita tanda tanya. Di sini kita ketik deny. Lalu kita pilih hostnya, yaitu host itu adalah alamat IP PC2 ya teman-teman, yaitu 10.3. Jika sudah, kita coba cek lagi doso access list.
Nah, teman-teman bisa lihat bahwa aturan memblokir 10.3 itu sudah berada di tengah-tengah, yang artinya apabila PC2 mengirimkan paket, kemudian di router 2 akan membaca, oh 10.3 tidak cocok dengan aturan ini. Kemudian ia akan berpindah ke bawahnya lagi. Nah, di bawahnya ia akan menemukan aturan untuk memblokir paket dari 10.3. Kemudian yang lainnya akan diabaikan ya teman-teman. Kita akan coba cek dari PC2 ke server. Itu sudah tidak bisa, tetapi dari PC1 ke server itu masih bisa ya teman-teman. Sekarang kita coba cek di router Doso access list. Nah, di sini sudah ada perubahannya ya teman-teman. Yang tadinya tidak ada match-nya, di sini sudah ada ya teman-teman. Artinya tadi kita sudah melakukan ping dari PC2 ke server sebanyak match yang tertulis tersebut ya teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian untuk penjelasan di video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.